Halo teman-teman, pada video ini saya akan melakukan rekonstruksi sebagai seorang pemimpin negara pada masa reformasi, khususnya pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Saya akan menjelaskan periode pemerintahan ini menggunakan konsep 5W tambah 1H. Pertanyaan pertama, apa ciri khas pemerintahan B.J. Habibie? Baik teman-teman, ciri khas utama pemerintahan B.J. Habibie adalah fokus pada demokratisasi dan kebebasan politik setelah berakhirnya masa Orde Baru. Sebagai pemimpin negara saat itu, B.J. Habibie menghadapi tuntutan rakyat untuk melakukan perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, kebijakan yang B.J. Habibie ambil berfokus pada yang pertama itu kebebasan pers, yang kedua reformasi politik, yang ketiga pemilu yang lebih demokratis, dan yang keempat pelepasan tahanan politik. Pemerintahan B.J. Habibie menjadi masa transisi dari sistem otoriter menuju sistem demokrasi. Pertanyaan yang kedua, siapa tokoh-tokoh penting dalam periode ini? Tokoh utama dalam periode ini tentu saja adalah B.J. Habibie sendiri yang menjadi sebagai presiden. Yang kedua itu ada juga tokoh-tokoh penting lain yang berperan dalam jalannya reformasi, antara lain yang pertama itu ada tokoh DPR dan MPR, yang kedua aktivis mahasiswa, dan yang ketiga tokoh reformasi. Peran mahasiswa sangatlah penting karena mereka menjadi penggerak utama perubahan politik di Indonesia. Berikut kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Kapan masa pemerintahan ini berlangsung? Jadi masa pemerintahan B.J. Habibie berlangsung dari tahun Mei 1998 sampai Oktober 1999. B.J. Habibie menggantikan presiden sebelumnya setelah terjadinya krisis politik dan ekonomi yang melanda Indonesia. Periode ini merupakan awal dari era reformasi di Indonesia. Pertanyaan yang keempat, di mana dampak kebijakan dirasakan? Dampak kebijakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie dirasakan di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa dampaknya antara lain, yang pertama, masyarakat mulai bebas menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Yang kedua, media menjadi lebih terbuka. Yang ketiga, partai politik baru mulai bermunculan. Tidak hanya di kota besar, tetapi juga di daerah-daerah, masyarakat mulai merasakan perubahan dalam kehidupan politik. Pertanyaan yang kelima, mengapa kebijakan penting dikeluarkan? Sebagai pemimpin negara saat itu, B.J. Habibie harus mengambil kebijakan penting karena kondisi Indonesia sedang tidak stabil. Negara Indonesia menghadapi krisis. Yang pertama, krisis ekonomi. Yang kedua, krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Yang ketiga, tuntutan reformasi dari rakyat. Dan untuk menjaga persatuan bangsa dan memulihkan kepercayaan masyarakat, B.J. Habibie mengambil langkah-langkah seperti yang pertama, membebaskan pers. Yang kedua, menyelenggarakan pemilu demokratis. Yang ketiga, memberikan otonomi daerah. Dan yang terakhir, kebijakan ini bertujuan menciptakan
pemerintahan yang lebih transparan dan adil. Pertanyaan terakhir, bagaimana dampak kebijakan terhadap masyarakat? Baik teman-teman, dampak kebijakan terhadap masyarakat, kebijakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie membawa dampak besar bagi masyarakat Indonesia. Dampak positifnya, di sini pasti ada dampak positifnya. Yang pertama, dampak positifnya itu adalah antara lain masyarakat memiliki kebebasan berpendapat. Yang kedua, demokrasi mulai berkembang. Dan yang ketiga, sistem politik menjadi lebih terbuka. Selain itu, Indonesia mulai memasuki era baru di mana rakyat memiliki peran penting dalam menentukan arah pemerintah. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan seperti yang pertama itu tantangan yang dimaksud yang pertama itu ketidakstabilan politik. Yang kedua, munculnya konflik sosial di beberapa daerah. Meskipun demikian, kebijakan pada masa ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia hingga saat ini. Kesimpulan dari semua materi yang saya berikan, sebagai pemimpin negara pada masa reformasi, B.J. Habibie berusaha membawa Indonesia keluar dari krisis menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Masa pemerintahan ini menjadi langkah awal bagi Indonesia dalam membangun kehidupan politik yang lebih terbuka dan berlandaskan pada kehendak rakyat. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Dah.